Tanaman kopi atau perkebunan kopi lebih bagus tidak ada naungannya. Buahnya bisa lebat, bisa full. Karena sejatinya pohon kopi suka dengan yang tidak ada naungan. Ini contoh perkebunan kopi yang banyak naungannya. Batangnya lebih hijau tapi buahnya jarang. Jika dibandingkan yang banyak naungan dan tidak ada naungan, hasilnya lebih bagus yang tidak ada naungan. Kekurangannya, kalau banyak naungan, itu walaupun kemarau panjang, pohon kopi itu tetap hijau, tetap bagus. Tapi kalau masalah buah itu tetap kurang. Kelemahannya banyak naungan. Jika di musim hujan atau banyak hujan, bunganya itu banyak yang membusuk, banyak yang tidak jadi. Dan jika sudah menjadi buah, itu di kala musim hujan banyak yang rontok karena kekurangan sinar matahari, sangat lembab. Nah, pohon kopi ini tidak mau, sangat lembab. Kekurangan air dia tidak mau. Kebanyakan air dan terlalu lembab jika tidak mau. Kalau sudah terlalu lembab itu banyak terserang penyakit, dari mulai rontok pada bunga dan buah. Nah, mudah terserang jamur fusarium, mati ranting. Kelebihannya perkebunan kopi jika banyak naungannya, jika kemarau atau musim kemarau panjang, dia batangnya tetap hijau, tetap sehat karena dia ternaungi oleh pohon-pohon itu. Dan kelebihannya banyak naungan. Pohon naungan itu bisa ditanami lada, bisa ditanami cabai Jawa, dan segala macam bisa ditumpang sari seperti tanaman yang merambat. Ini contoh perkebunan kopi yang banyak naungan. Batangnya tetap hijau, tetap subur walaupun tanpa dipupuk. Ke perkebunan kopi yang tidak banyak naungannya atau tidak ada naungannya, dia bunganya atau buahnya akan selalu full karena dia akan terkena sinar matahari full. Nah, inilah contoh perkebunan kopi yang tidak ada naungannya. Ini buahnya sangat lebat dan full. Mengapa perkebunan kopi yang tidak ada naungannya lebih bagus atau lebih lebat jika dibandingkan yang banyak naungan? Karena kalau tidak ada naungannya, dikala musim berbunga atau bunga itu nongol, dia begitu kena sinar matahari langsung, dia akan jadi gitu. Bunga kopi ini mekar, begitu mekar setelah kena sinar matahari langsung, dia akan menjadi bintil-bintil kopi atau bentik-bentik kopi yang calon buah kopi. Ini contoh perkebunan kopi yang banyak naungannya. Ini seperti tajar dan seperti coklat, ini kan bisa ditumpang sari di perkebunan kopi. Nah, ini sama aja seperti naungan, emang bisa menghasilkan. Tapi masalah kopinya atau batang kopinya itu lebih sedikit buahnya, jarang buahnya, pohonnya tinggi-tinggi, tidak kerawat, karena rapat dengan naungan. Ini naungan itu sebenarnya tidak berapa perlu, tapi kemenangannya setiap naungan itu bisa ditumpang sari seperti tanaman cabai Jawa seperti ini, cabai Jawa atau lada. Ya, kalau yang cocok itu naungan itu ya jarang lah, jangan terlalu rapat. Yang bisa menghasilkan selain itu pisang ini bisa untuk dijadikan naungan. Kita ingin menghasilkan buah kopi yang banyak, buah kopi yang lebat, dalam 1 hektar bisa mencapai 2 ton atau bahkan lebih, itu hindari terlalu banyak naungan. Perkebunan kopi yang banyak naungannya, dia buahnya tidak merata, dia tidak serempak, ada yang berbunga, ada yang buah, jadinya ini hanya diranting, dibuangin begitu saja. Karena kalau tidak berani ekstra seperti ini cara merantingnya, cara merawatnya, dia buahnya itu tidak merata. Di tahun depan itu buahnya tidak serempak, tidak rata, ada yang berbunga, ada yang berbuah, dan buahnya itu tidak bisa mengepul seperti yang tidak ada naungannya. Nah, ini contoh perkebunan kopi yang tidak ada naungannya. Naungannya hanya tanami pohon pisang, itu pun jarang-jarang, tapi hasilnya bisa bagus dan bisa mencapai 2 ton. Jadi kesimpulannya, perkebunan kopi itu jangan terlalu banyak naungan. Naungan yang tidak perlu lebih baik dibuang agar perkebunan kopi kita bisa menghasilkan yang ideal, hasilkan yang sempurna, bisa mencukupi target 2 ton atau lebih dalam 1 hektar. Seperti ini kalau perkebunan kopi yang banyak naungannya tidak bagus. Terlalu lembab, pohonnya tinggi-tinggi, buahnya jarang-jarang, cara mutilnya, cara merawatnya susah karena terlalu banyak pohon. Pohon ini hanya sekedar mengganggu, ini fungsinya hanya menaungi di kala musim kemarau saja. Nah, bunganya full karena dia sistemnya berani ekstrim cara perawatannya, jadi setiap tahun akan selalu full. Nih, full. Seperti ini perkebunan kopi jika tidak ada naungannya atau naungannya jarang-jarang, ini bisa full semua. Ini di tahun depan juga bahkan bisa bagus.
Ini bisa dikatakan B1 semua. Nah, ini B0. Ini B0 belum buah sama sekali. Nah, ini B0, ini B1, ini B1, dan hanya melihara 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya 5, yang 2 B1, yang 3 B2. Kono penak nih. Ini jangan sampai tertutup dengan tunas kipas yang balik. Bintil-bintil udah kelihatan, udah siap, ini udah full. Nah, untuk cadangan di tahun, intinya perkebunan kopi yang banyak naungannya dan yang tidak ada naungannya itu hasilnya lebih bagus yang tidak ada naungannya. Bahkan tidak ada naungan sama sekali itu akan lebih bagus, buahnya bisa rata, bisa full, setiap tahun bisa berbuah lebat.